In this episode, kita ada John Savesina. Oke. Balik lagi sama saya Gustiadi. Dan saya sekarang lagi bersama teman saya Save. And kita balik sama acara Ask Gusti Show. Ask Gusti Show Episode 6, baby. Kita akan ngomong soal properti sebagai aset, kita akan ngomong tax amnesty, kita akan ngomong reksadana, dan juga kita akan ngomong gimana kita ningkatin direct sales. Oke guys, kali ini saya ditemenin banyak. Lagi ada sama Om Cape. Halo. Ya, John Cena wannabe. And then ada Fred, nanti dia yang bacain pertanyaan. Gimana Fred? Are you ready? Yes, I'm ready. Ready ya? Ya. Pertanyaan dari Bapak Albert Renaldi. Suhu, bagaimana caranya agar bisa dimentorin sama guru bisnis? Oke, nah jadi gini Pak Albert Renaldi, gimana caranya supaya bisa dapat mentoring dari guru-guru bisnis? Sebenarnya itu mudah. Yang paling pertama adalah jadi gini, saya memang kebetulan pas saya start itu bisa yang namanya bisa punya mentor sama beberapa mentor orang-orang yang memang udah public figure. Nah, mental yang pertama harus dipunya, yang dimilikin sama kita pada saat kita pengen dimentor sama guru bisnis adalah jangan minta melulu gitu loh. Jadi pertama tuh harus kita mikir yang namanya tuh kita harus bantu. Jadi gimana caranya kita mau bantu gitu loh. Gimana caranya kita bisa bantu dia. Bukan kita mikir buat kita yang dulu mau dibantu. Gila enak aja. Ngapain dia ngebantuin kita? Ya kan? Waktu mereka aja tanpa mereka harus produktif aja mereka udah dapat hal yang istilahnya udah bisa dapetin gini loh. Udah bisa dapetin income gitu loh. Terus ngapain harus direpotin sama kita kan? Ya nggak? Nah lain halnya kalau misalkan kita tuh memang datang dengan mental buat ngebantu. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingat banget waktu saya pertama kali belajar jadi developer sama property investor. Itu adalah saya bantu kepentingan daripada guru properti saya. Saya bilang bahwa apa yang bisa saya bantu kan? Itu pertanyaannya gitu dulu. Jadi pada saat saya waktu itu udah ketemu bahwa oh dia ternyata lagi jalin developer. Dan dia waktu itu baru resign engineer-nya atau orang tekniknya. Dan kebetulan saya adalah orang teknik sipil. So waktu itu saya bilang oke, saya bantu dalam hal gambar kerja, perencanaan seperti itu. Nah itu jadinya saya bisa punya mentor bisnis yang memang jadi dekat gitu loh. Dan proximity is power. Kedekatan itu tuh jadi kekuatan gitu loh. Ya nggak? Nah itu seperti itu sih. Gimana pendapat gue? Menarik sih. Ya benar apa yang dikatakan Gusti benar. Waktu itu saya juga dapat pelajaran ini sama seperti apa yang dikatakan Gusti, dan itu benar banget, orang kaya itu senang banget dibantu. Ya iyalah. Masa gak seneng? Gue aja dibantuin seneng kok. Jadi siapa yang mau bantuin gue? Oke, Fred. Next, Fred. Pertanyaan dari Bapak Agus Teriana. Pertanyaannya adalah, saya seorang supervisor sebuah perusahaan. Bagaimana cara mengatur direct sales agar mendapat hasil yang diharapkan, yaitu target penjualan produk bulanan, dan strategi apa yang bisa kita lakukan agar mereka atau DS ini bisa memberikan hasil yang memuaskan teks. Hey, tempat lu ada direct sales gak? Actually sih enggak. Karena di tempat gua itu biasanya marketing ya yang bekerja. Emang, tapi lu gak hubungan ya? Iya, nggak berhubungan. Oke. So gini, buat Pak siapa tadi? Pak Agus ya? Pak Agus. Oke, Pak Agus. Buat direct sales ya. Direct sales itu saya memang bukan ahli di sales and marketing. Kebetulan memang saya punya experience lah di sana gitu loh. Nah, kalau buat soal sales, buat Bapak punya tim, Bapak kan supervisor. Kalau saya nggak salah tadi ya dengarnya ya. Bapak kan supervisor, ya. Bikin tim sales Bapak jadi 2 grup, setidaknya 2 grup. Oke, kompetisikan. Kasih hukuman yang lucu, bukan yang berat gitu loh. Kasih hukuman yang lucu. Jadi punishment and reward, ada rewardnya, ada punishmentnya, ya. Nah itu salah satu cara. Banyak kok cara, tapi yang penting intinya adalah bisa bikin compete.
Nah, tapi yang jelas mereka juga harus dikasih yang namanya sales script-nya juga, gitu loh. Jadi dengan sales script yang sama, jadi yang diuji adalah apa? Mentalnya. Karena kan ada yang namanya hukum Pareto gitu loh. Jadi tetap dari kita bisa 100 kali kita istilahnya kenalan atau kita ngetok pintu, kalau misalnya kita door to door gitu kan, setidaknya 20 yang dia istilahnya meng-create sales gitu loh. Nah, sampai kita dapat orang yang ke-20 tersebut, yang 20 orang tersebut ya, kita kan jangan berhenti, itu masalah mental. Tapi kalau kita baru 5 orang aja udah berhenti, beda kan? Gitu loh. Create sales script. Okay? And then create competition. Ya, pada saat menciptakan kompetisi, jangan lupa bikin board yang gede, papan monitor, jadi saling tahu. Nanti yang di situ prestasinya paling bawah dikasih gambar tengkorak, yang prestasinya bagus kasih senyum, gitu kan? Nah, di kertasnya kasih senyum, di Cibum juga boleh gitu, kasih cap bibir, gitu. Oke, tuh buat direct sales ya. Banyak ceritanya sebenarnya, tapi saya kan nggak tahu detailnya, case-nya gimana timnya. But itu salah satu yang saya bisa kasih dan saya yakin itu bisa merubah banyak kok. Oke, next question. Ali Rusdi. Tanya ya bos, kita beli ruko via bank, tapi hasil sewanya tidak bisa menutupi cicilan bank 15 tahun. Layak Oh, yes. dibeli atau enggak? Thanks. Oke, jadi ada properti ruko, terus abis itu cicilannya ini sama sewanya nggak bisa nutupin cicilan. Gimana bos? Tidak perlu panjang lebar, nggak usah dibeli deh. Lah, lu kak. Itu pelajaran, Bos. Itu pelajaran. Oke. Itu pelajaran saya gitu. Jadi Nggak perlu dibeli. Jadi teman saya sama ini dia beli rumah. Dia beli rumah and then ya memang gitu. Even disewain aja juga masih susah. Sewa. Selamat dong. Selamat, bro. Tapi nggak nutup sebenarnya. Oke, jadi mau diapain next-nya? Nextnya mungkin mau dijual. Jual. Jadi kalau ada yang mau beli rumah di daerah apa? Daerah Ungaran. Daerah Ungaran. Bisa nih kontak gua. Di Semarang ya, kalau nyari harganya ya nego langsung sama orangnya. Oke, nah that's the lesson. Layak nggak buat dibeli? Itu sebenarnya tergantung. Tujuannya Anda mau buat apa? Kalau memang Anda memang punya alokasi, ini pendapat saya. Pendapat saya selalu netral. Karena buat saya pribadi bisa iya bisa enggak tergantung standarnya kita dalam hal sebagai properti investor. Ya kalau saya pribadi, saya saat ini dengan standar saya pasti nggak akan ambil. Tapi kalau memang Anda memang sudah create standar bahwa yes saya tuh siap buat apa? Buat bayar cicilannya, tambahannya dari istilah kekurangan yang dari sewa yang buat nyicil. And then nanti tujuannya saya mau buat jual lagi ya silahkan. But always do your homework. Cari tahu dulu itu daerahnya itu bisa dijual kagak. Jangan sampai udah beli nggak bisa dijual. Nah ini problem. Kenapa? Soalnya gini nih. Nah ini saya akan ngomong soal properti sebagai aset, ya. Nah di sini kayak kalau teman-teman udah lihat ada terakhir tuh ada tulisan, ya. Jujur itu bukan tulisan saya, tapi itu adalah konsep atau topik yang pengen saya bawa. Jadi itu tulisan dari rekan saya namanya Andres Borges tentang rumah sebagai rumah Anda tuh aset apa bukan. Itu menarik banget karena waktu itu saya cerita sama dia, and then saya minta dia bikin tulisan sebagai tes untuk content writer. But engagementnya bagus banget, teman-teman suka kan sama tulisannya kan? Nah itu ya ada di situ soalnya ngomong bahwa properti itu tuh istilahnya kita kan bisa ngomong capital gain-nya. Jadi ini tetap aset, nggak bisa disamain sama mobil karena di situ ceritanya adalah ngomongin mobil sebagai ilustrasi, ya kan? Nah buat saya pribadi tergantung sebenarnya. Nah, tapi sekarang kalau kita ngomong capital gain ya, artinya capital gain itu kan artinya kan ada gain, ya enggak? Ada istilahnya yang kita bisa dapetin, yaitu bentuknya capital. Nah, tapi ini capital gain ini kan baru terrealisasi kalau dijual. Kalau nggak dijual gimana? Ya enggak? Bisa nggak tanpa kita jual dapat capital gain? Apa jawabannya? Tidak bisa. Bisa. Karena saya pakainya begitu. Lupa. Ya, Lupa. Sih, lupa. Kamu ketawa sih, men? Bisa ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau dapetin capital gain bisa nggak tanpa kita harus jual? Ya bisa sih. Tapi most people pasti harus jual dulu, baru kita dapat capital gainnya. Kalau nggak dijual gimana? Ya udah makan tuh. Arab cemas gitu kan.
gua dong. Emang iya bro. Pertanyaan dari Kurniawanli, Bapak Kurniawanli. Halo Om Gusti. Halo. Kalau saya mau ikut reksadana manakah yang menurut Om cocok untuk saya? Yang kondisi saya baru punya anak umur 5 bulan. Oke, tergantung reksadana tujuannya mau buat apa, ya. Jadi gini, kalau Anda pengen invest di reksadana, ya sebenarnya apapun sih, bukan cuma reksadana. Lu mau ngomong properti, lu mau ngomong reksadana, lu mau ngomong saham, lu mau ngomong obligasi, lu mau ngomong emas, lu mau ngomong silver, lu mau ngomong bisnis, harus jelas dulu tujuannya buat apa. Oke? Ya, that's one thing first. First thing first itu dulu. Tujuannya buat apa? Tadi Anda mention soal anak Anda 5 bulan. Nah, kalau saya pribadi ya, kemarin di grup eksklusif saya kasih case contoh untuk kita bahas hitungan reksadana itu dengan yang namanya dana pendidikan anak. Nah, kalau maksud Anda contohnya kayak begitu kan, contoh dana pendidikan anak, kita bisa ngaturnya kalau pakai reksadana yang apa, ya itu jelas jangka panjang. Tergantung kita mau keluarinnya per kapan. Kalau kita memang udah ngerencanain keluarinnya pas TK, pas SD, pas SMP, pas SMA, nah Anda ukur sendiri tuh, dari 5 bulan ke TK berapa tahun, ya enggak? Kalau berapa tahun pakainya apa? Karena reksadana tuh ada 4 jenis, ada 4 macam jenis gitu. Nah tapi di grup makanya saya share ada 4 macam jenis, kita pakainya kayak gimana dan ngitungnya seperti apa. Ya nggak, Fe? Iya. Sampai udah mulai ngitung tuh? Iya kemarin udah mulai ngitung, akhirnya kebuka juga tuh. Ternyata kita butuhnya duit berapa banyak waktu anak masuk TK, SD, terus SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu sih. Waktu itu di hitung-hitungannya masuk akal banget dan bagus banget sih menurut saya sih. Kita kemarin belajar ngitung itu ya gitu sih buat ngerencanain ya. Iya. Jadi pas misalkan saya kemarin emang saya udah mulai invest di dana pendidikan anak, padahal gue belum punya anak, bahkan belum punya istri, bahkan belum punya calon. Jadi ya siapa yang mau calonin diri boleh lah. Saya terima lamarannya. Banget ya. Enak. Gue punya audience bro. Oke, nah jadi memang harus jelas juga. Jadi kayak contoh tadi ya, Pak Kurniawan kan udah punya anak 5 bulan. So kayak masuk TK kan berarti kan kayak 4 tahun lagi gitu loh. Nah, itu alokasinya Anda harus hitung TK hari gini sekarang nilainya berapa. Ntar pas sudah di 4 tahun ya itu bakal nilainya berapa. Cek Pak, do your homework gitu loh. Itu inflasinya berapa. Inflasi, ambil contoh 15% per tahun. Emang segitu gede lo pendidikan lo. Jangan salah, jangan kita patoknya inflasi dari ini pemerintah ngomong 5%. Kalau buat saya pribadi cek per barang. Kalau kita barangnya beras ya beras tahun lalu sama sekarang berapa naiknya. Kalau kita ngomong pendidikan ya udah pendidikan tahun lalu, 2 tahun lalu sama yang sekarang berapa. Nah itu inflasi yang sesungguhnya dong. Ya nggak? Make sense nggak? Nah kayak gitu. Nah kita ambil asumsi kalau 15% ya hitung 15% per tahun, 4 tahun dari sekarang berapa nilainya. Terus berapa yang Anda harus invest dan dengan return berapa gitu loh. Kalau Anda di reksadana dengan term yang 4 tahun, saya saran pasti campuran. Reksadana campuran. Produknya apa? Ya produknya silakan Anda pilih sendiri, ada ratusan jenis produk kok di sana. Ya, tapi buat saya pribadi selalu cari yang umurnya udah lama. Jadi umurnya setidaknya sudah 7 tahun. Why? Karena udah lewat krisis. Artinya dia udah tahan krisis. Kalau nyari yang baru-baru, ya wassalam. Terus, loh, tapi kan kalau udah lama kan nilainya itu NAB-nya harganya udah tinggi. Loh, so what? Kan kenaikan dari persen, bukan daripada angkanya. Kalau dia naik 10% antara nilai yang tinggi dari yang udah 10.000 naik 10% kan 11.000. Kalau dari yang 1.000 naik 10% kan jadi 1.100. Apa bedanya? Tetap aja 10% juga. Nah itu suka kadang ada marketing yang misleading, salah ngejelasin gitu loh. Dia bilang ini masih baru jadi masih potensi naiknya gede. Bullshit, salah banget lah. Apa bedanya? Performanya juga alokasinya sama gitu kan. Nah kalau 4 tahun campuran. Di atas itu pasti saham. Ada jenis-jenisnya dan itu istilahnya berdasarkan timeline. Ada 4 jenis, ya. Ada pasar uang 1-2 tahun lah, saya rekomend. Ada pendapatan tetap, itu kayak 2-4 tahun lah. Ada campuran 3-5 tahun lah. Saham di atas 5 tahun. Oke? Itu Pak. Sip, tapi ya itu. Cara milihnya itu soalnya ada banyak sih ratusan produk. Terus next. Dari Pak Rian Adiputra yang dari grup ya. Boleh share tentang tax amnesty? Ada peluang apa dengan tax amnesty ini?
apa di tax amnesty nih? Bro, lu ikut tax amnesty nggak? Enggak. Kenapa bro? Karena ya gue udah bayar pajak. Oh, lu udah bayar pajak? Iya. Amin. Terus ada rencana ngambil peluang nggak bro? Nggak ada. Ada peluangnya nggak bro? Peluang kemarin sih ini saham. Oh, saham. Saham karena duit pada masuk ke Indo, terus akhirnya kan Lagi bro ya? growth-nya seru. Oke. Saya share dikit soal tax amnesty ya. Tax amnesty, perlu nggak? Ya tergantung. Tujuan Anda mau buat apa dulu, itu satu. Kedua, kondisi Anda sekarang lagi kayak gimana dulu. Oke? Jadi kalau Anda sebenarnya punya yang namanya penghasilan yang nggak pernah diakuin secara SPT, jujur, kalau Anda nggak ikut tax amnesty, itu goblok setengah mati. Sumpah. Kalau misalkan Anda memang punya penghasilan di luar, maksudnya punya penghasilan tapi nggak diakuin ke SPT. Kenapa saya bilang gitu goblok? Karena ini benar-benar bayar pajak yang paling murah sedunia sih. Gitu loh. Jadi kalau Anda terbiasa cuma bayar secara kewajiban kayak yang dari kantor gitu kan. And then Anda biasa ada penghasilan kayak jual apa kayak gitu, and then nggak diakuin, sayang banget. Karena murah banget. 10M ke bawah setengah persen, 10M ke atas 2%. Man, it's so damn cheap. Gitu loh. Tapi ya tergantung, sekali lagi Anda punya tujuan nggak gitu kan. Kayak kemarin ada yang tanya ke saya biasa main properti ya kan, tapi istilahnya beli and then saya jual. Saya biasanya nggak pernah lapor gitu loh. Ya kalau lapor nanti efeknya kayak gimana? Ya kalau saran saya lapor. Lapor apa? Ya saya yang sekarang punya apa? Kalau punya 5 apartemen, lapor lah 5 apartemen. Nilainya berapa? Kalau masing-masing 1M ya udah 5M. Ya nggak? Kali setengah persen cuma bayar 25 juta, di sini udah langsung punya harta 5M. Lalu Anda itu istilahnya punya, kalau misalkan pengen nantinya mau buat beli apartemen lagi dengan DP 20%, let's say gitu, pengen langsung tahun ini tuh beli 3 apartemen, ya udah masukin. Kalau Anda punya harta 800 juta, kali setengah persen juga cuma bayar berapa? 4 juta ya. It's so damn cheap, and then ada di SPT udah punya 800 juta. Why? Kenapa enggak? Gitu loh. So peluangnya tergantung, Anda punya tujuannya nggak? Tujuannya dulu nggak? Tujuan apa ya? Tujuan buat investasi, tujuan buat bisnis dan lain-lain. Dan buat Anda digital marketer, gila men, ini momen yang tepat. Buat apa? Buat ngakuin lu punya harta. Soalnya kan kasihan banget nggak sih? Gue tuh punya teman banyak, orang-orang internet marketer, digital marketer, bisa punya duit banyak banget. Bisa beli Ferrari, beli rumah mewah, tapi sekarang problemnya, begitu lu beli Ferrari, langsung ketahuan, nih duit dari mana? Problem kan, punya duit banyak tapi nggak bisa ngebeli gitu kan. So now it's the time ya. Kalau misalnya Anda internet marketer dan digital marketer yang kaya, lu punya duit sampai puluhan ratusan M, lu akuin sekarang kayak gitu loh. Lu akuin sekarang ya, lu kayak punya 50M gitu, lu kayak cuman bayar berapa? 2%? 1M, cuman bayar 1M doang. Dan lu bisa ngakuin harta 50M, udah. Lu beli apapun, beli rumah harga 10M, beli mobil itu Ferrari, oke kan, gak ada masalah gitu loh. It's the time man. Kalau lu nunda-nunda sayang banget, nanti setelah 30 September kalau nggak salah udah ini lagi, udah naik lagi gitu loh rate-nya. Ya, peluangnya apa ya? Peluangnya tergantung. Anda satu emang harus pelajari dulu apa about tax amnesty itu apa. Kedua, tujuan investasi Anda nanti mau ngapain gitu loh, Pak Rian. Ya, nangkep nggak Pak Rian? Kayak gitu ya. Thank you here, thank you. Ada John Savage Sina. Thank you for coming ya. And then thank you buat ada Fikri yang udah ngerekamin. And then thank you buat Efrit yang udah ngebacain. Thank you buat teman-teman yang watching, yang nonton ya. Thank you juga buat siapapun yang sudah nge-support saya dalam pemilihan ini. Kita mau pemilihan apa gitu. Oke lah, pokoknya gini. So, thank you everybody. See you guys in the next episode of Ask Gusti episode 7. Next week ya. Next week saya akan Ask Gusti dari Sydney. Oke guys? Ya. Jadi kenapa? Soalnya saya nanti akan ada di Sydney ya. So nanti saya akan sendiri. Oke? So siapin.